and I think to myself, what a wonderful world. Halo para kaum yang suka overthinking, di mana alur hidupnya lebih rumit dari alur film yang mau kita bahas sekarang. Selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film yang disturbing dan sangat gelap. Film ini berjudul Anything for Jackson, tahun 2020. Film ini bercerita tentang sepasang kakek nenek yang sangat berduka setelah kehilangan cucu kesayangan mereka. Karena tidak mampu menerima kenyataan tersebut, keduanya nekat melakukan ritual terlarang dengan harapan bisa mengembalikan sang cucu dari kematian. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperkenalkan dengan sepasang kakek nenek bernama Audrey dan Henry Walsh. Mereka tinggal berdua di sebuah rumah yang tampak tenang, namun diam-diam sedang merencanakan sesuatu yang sangat gelap. Beberapa waktu kemudian, Shannon tersadar dan mendapati dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Di depannya berdiri Audrey yang dengan tenang meminta maaf karena harus menculiknya. Dia mengatakan bahwa mereka akan merawat Shannon dengan baik sampai bayinya lahir. Tetapi mereka tidak akan mengubah keputusan mereka. Please make no mistake. You must do it. Will not waver. Ketika Audrey membuka penutup mulutnya, Shannon langsung berteriak meminta pertolongan. Namun rumah itu ternyata sudah dipasangi peredam suara, sehingga teriakannya tidak akan terdengar keluar. Audrey pun mengatakan bahwa berteriak tidak akan ada gunanya. Saat Shannon bertanya alasan mereka melakukan semua ini, Audrey hanya menjawab bahwa dia hanya ingin mengembalikan cucunya. Pada saat itulah Shannon tiba-tiba melihat sosok seorang anak kecil di dalam ruangan. Anak itu bernama Jackson, cucunya Audrey yang sudah meninggal. Anehnya hanya Shannon yang bisa melihatnya. Bahkan Shannon menyadari ada luka besar di belakang kepala anak tersebut. Ketika Audrey mengetahui bahwa Shannon bisa melihat Jackson, dia justru merasa senang karena menganggap itu pertanda bahwa rencana mereka untuk menghidupkan kembali Jackson bisa berhasil. Sementara Henry tetap pergi bekerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari para tetangga. Rory, 2 minutes. Walsh is pretty sick. All right, I hope. Oh yeah. Di rumah, Audrey merawat Shannon dengan cukup baik meskipun dia masih terikat. Saat memeriksa barang-barang Shannon, Audrey menemukan ponselnya. Shannon sempat mencoba meraihnya untuk meminta bantuan, tapi ternyata itu hanya jebakan. Di ruangan itu ada boneka teddy bear yang dipasangi kamera untuk merekam password ponselnya Shannon. Setelah berhasil membukanya, Audrey bahkan membuat status di media sosial Shannon agar terlihat seolah-olah dia sedang pergi berlibur, supaya tidak ada orang yang mencarinya. Tidak lama kemudian cerita mundur ke masa lalu. Terungkap bahwa Audrey dan Henry memiliki sebuah buku sihir kuno. Untuk memastikan apakah buku itu benar-benar memiliki kekuatan, mereka melakukan percobaan pada bangkai seekor burung gagak. Audrey meneteskan darahnya sambil membaca mantra dari buku tersebut. Beberapa saat kemudian sesuatu yang mustahil terjadi, di mana burung yang sudah mati itu tiba-tiba hidup kembali. Sejak saat itu mereka yakin bahwa buku sihir tersebut memang benar nyata, dan mereka mulai percaya bahwa Jason juga bisa dihidupkan kembali. Shannon sendiri sebenarnya sudah menjadi target mereka sejak lama. Saat pertama kali memeriksanya, Henry memberitahu bahwa Shannon sedang hamil. Meskipun Shannon sendiri tidak tahu siapa ayah dari bayi tersebut. Karena tinggal sendirian dan tidak memiliki banyak pilihan, tanpa sadar Shannon justru menjadi orang yang dianggap cocok oleh Audrey dan Henry untuk menjalankan rencana ritual mereka. Kembali ke masa sekarang, Audrey dan Henry menghadiri sebuah pertemuan komunitas rahasia. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Ian. Barulah terungkap bahwa komunitas tersebut sebenarnya adalah kelompok pemuja iblis. Tempat Audrey dan Henry mempelajari ritual untuk membangkitkan kembali cucu mereka.
Glory be, Father of the earth. Hail Satan. Hail Satan. Pada malam harinya, Audrey dan Henry akhirnya memulai ritual yang telah lama mereka rencanakan. Tiba-tiba Shannon muntah darah dan tubuhnya gemetar hebat. Dia panik ketakutan sementara Audrey terus membaca mantra dari buku sihir menggunakan bahasa yang kuno. Our Dark Lord. Don't do this. My blood is your blood. Surgot. Bagi Audrey dan Henry, semua itu adalah tanda bahwa ritual pemindahan jiwa sedang berhasil. Tak lama kemudian mereka akhirnya bisa melihat Jackson lagi. Dengan penuh harapan, Audrey dan Henry memohon agar cucu mereka memasuki tubuh Shannon, agar bisa hidup kembali melalui bayi yang dikandungnya. Namun tiba-tiba sebuah papan kayu jatuh dari atas dan membuat sosok Jackson menghilang. Saat Henry menyingkirkan papan itu, mereka justru melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan, di mana di belakang Audrey berdiri sosok menyeramkan yang sama sekali itu bukanlah Jackson. Meski selama ini memuja iblis, Audrey dan Henry tetap ketakutan saat melihat makhluk gaib tersebut. Sosok itu perlahan mendekati Shannon. Setelah itu Shannon berhenti kejang dan lampu rumah kembali normal. Henry segera memeriksa kondisinya, dan beruntung Shannon masih hidup. Know my grandson's heartbeat. Keesokan paginya Henry bangun sedikit lebih siang dan melihat Audrey sedang berdiri di dekat wastafel sambil membersihkan gigi. Dia mengatakan bahwa sebelumnya sempat meragukan rencana mereka, namun setelah ritual semalam dia mulai yakin semuanya akan berhasil. Tapi tiba-tiba telepon Henry berdering. Dan suara di telepon ternyata adalah Audrey yang meminta bantuan mengambil belanjaan di lantai bawah. Henry pun langsung kebingungan, karena juga ada sosok Audrey berada di depannya. Sosok Audrey di hadapannya terus melakukan flossing dengan cara yang semakin aneh dan keras, hingga beberapa giginya terlepas. Saat wanita itu berbalik, mulutnya sudah dipenuhi darah dan perlahan berjalan mendekati Henry yang sedang panik ketakutan. Namun dalam sekejap semuanya menghilang. Audrey yang asli tiba-tiba muncul di ruangan itu seolah tidak terjadi apa-apa. Henry yang masih gemetar berkata bahwa dia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Tapi Audrey sama sekali tidak menyadari hal aneh di rumah mereka. Meski begitu, Henry tetap pergi bekerja seperti biasa. Di kliniknya, seorang wanita datang menemuinya dan memperkenalkan diri sebagai detektif Bellows. Dia sedang menyelidiki hilangnya Shannon Baker, yang diketahui sempat memiliki jadwal konsultasi dengan Henry pada hari saat dia menghilang. Namun Henry dengan tenang mengatakan bahwa Shannon telah membatalkan pertemuan tersebut. Jawabannya terdengar cukup meyakinkan, sehingga detektif Bellows untuk sementara tidak menaruh kecurigaan lebih jauh. Setelah detektif itu pergi, Henry segera menelpon Audrey untuk memberitahu bahwa polisi mulai menanyakan tentang Shannon. Namun Audrey tidak terlihat terkejut. Baginya sudah pasti polisi akan menyelidiki hilangnya Shannon. Jadi yang terpenting sekarang adalah tetap tenang dan tidak melakukan kesalahan. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah. Saat dibuka, Audrey melihat seorang anak kecil memakai kostum yang meminta trick or treat. Padahal jelas hari itu bukan Halloween. Audrey mengira itu hanya ulah iseng dari anak-anak, lalu dia pun menutup pintu. Namun beberapa saat kemudian terdengar ketukan lagi dari pintu belakang. Saat diperiksa, anak berkostum hantu itu kembali muncul di sana. Anehnya, setiap kali Audrey memeriksa pintu lain, anak itu selalu muncul lagi di tempat yang berbeda, seolah dia mengelilingi rumah. Perlahan Audrey mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian dia menyadari hal yang lebih mengerikan, di mana anak berkostum itu ternyata sudah berada di dalam rumah. Karena ketakutan, Audrey segera naik ke lantai atas dan mencoba menelpon Henry, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ketika Henry akhirnya mengangkat telepon, Audrey langsung memintanya pulang. Namun suara di telepon itu terdengar aneh dan mengatakan bahwa mungkin Audrey harus memberikan jiwanya. Saat itu Audrey sadar orang yang berbicara bukanlah Henry. Karena semakin panik, Audrey mencoba keluar menggunakan lift kecil di rumah mereka. Tapi saat pintunya terbuka, di dalamnya sudah ada sosok bertubuh besar yang juga memakai kostum hantu. Namun tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi kain putih kosong yang jatuh ke lantai. Kemudian Audrey pergi untuk menemui Shannon. Shannon yang mendengar keributan sebelumnya bertanya apa yang sedang terjadi. Audrey berusaha menenangkan diri dan mengatakan bahwa anak berkostum tadi adalah putrinya, atau ibu dari Jackson, yang dulu suka memakai kostum hantu saat Halloween.
Namun ketika Shannon bertanya di mana anak Audrey sekarang, Audrey tidak menjawab dan langsung pergi. Setelah Audrey pergi, Shannon memperhatikan boneka teddy bear di atasnya yang ternyata memiliki kamera cecetep. Dengan susah payah dia menggeser kasurnya hingga boneka itu jatuh. Shannon kemudian mencoba melepaskan borgol di tangannya, tapi usahanya tidak berhasil. Saat kembali mencoba, Shannon tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam kamar. Dan ketika melihat ke bawah kasur, makhluk itu kemudian naik ke atas kasur dan menggigit perut Shannon. Tak lama kemudian Audrey masuk ke kamar itu dan kali ini dia juga bisa melihat sosok tersebut. Sosok itu perlahan mendekatinya. Namun tepat saat Henry masuk ke ruangan, makhluk itu tiba-tiba menghilang. Saat itulah mereka mulai sadar bahwa rumah tersebut kini dipenuhi oleh roh-roh jahat akibat ritual yang mereka lakukan. Hal ini pun membuat Audrey mulai ragu dan bertanya-tanya, apakah mereka telah melakukan kesalahan pada saat ritual. Keesokan harinya mereka menyadari sesuatu yang aneh di sekitar rumah, di mana semakin banyak burung gagak berkumpul di halaman, seolah menjadi pertanda buruk dari ritual tersebut. Pada saat yang sama, pria pembersih salju bernama Rory kembali datang. Melihat keberadaan Rory, Audrey langsung bersembunyi, sementara Henry keluar untuk menemuinya. Henry mencoba menahan Rory di luar dan mengatakan bahwa pekerjaannya sudah dibatalkan. Namun Rory menjelaskan bahwa dia baru saja berpisah dengan istrinya, sehingga dia tidak menerima pesan pembatalan itu. Sebenarnya Henry tidak ingin Rory berada di sekitar rumah, karena dia takut Rory akan mendengar teriakan Shannon dari dalam. Namun Rory tetap bersikeras membantu, bahkan menawarkan membersihkan salju secara gratis, karena Henry sudah lama menjadi pelanggannya. Karena hal tersebut, Henry akhirnya tidak bisa menolak. Dan Rory pun mulai bekerja di halaman. Dia sempat menyapa Audrey dari kejauhan karena mendengar kabar bahwa Audrey ini sedang sakit. Sementara itu di dalam rumah, Audrey masih kebingungan memikirkan semua kejadian aneh yang terjadi. Dia tidak mengerti kenapa rumah mereka kini dipenuhi oleh banyak iblis, padahal seharusnya hanya Jackson yang muncul. Henry mencoba menenangkannya. Dia mengatakan bahwa semua ini hanya sementara. Dalam beberapa hari Shannon akan melahirkan. Jackson akan hidup kembali, dan setelah itu mereka berencana pindah ke Meksiko untuk memulai hidup yang baru. Namun tiba-tiba Rory mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata bahwa mereka benar, karena Jackson memang ada di sana. Beberapa detik kemudian, tanpa peringatan, Rory menjatuhkan dirinya ke mesin pembersih salju dan tewas seketika. Kejadian itu pun membuat Audrey dan Henry semakin panik. Tapi mereka sadar sudah terlalu jauh untuk berhenti, dan akhirnya mereka memutuskan menyembunyikan mayatnya Rory. Setelah itu Audrey kembali menemui Shannon untuk merawatnya. Selama beberapa hari Shannon terus diborgol di tempat tidur hingga pergelangan tangannya terluka. Audrey merasa sedikit kasihan, dia pun menambahkan kain pada tangannya agar borgol itu tidak melukai tangannya lagi. Saat borgol itu dilepas sebentar untuk diperbaiki, sebenarnya Shannon punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya bertanya apakah Audrey akan membunuhnya setelah Jackson kembali hidup. Namun Audrey tidak menjawab, tapi dari ekspresinya Shannon sudah bisa menebak jawabannya. Shannon kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Audrey. Dari sini Audrey pun akhirnya menceritakan bahwa putrinya dan Jackson pernah mengalami kecelakaan mobil. Jackson meninggal di tempat, sementara putrinya selamat tetapi mengalami luka fisik dan trauma berat. Kehilangan anaknya membuat putri Audrey tidak sanggup melanjutkan hidup, hingga akhirnya dia pun bundir. Di tempat lain, Henry sedang mengubur mayatnya Rory. Saat masih menggali tanah, ponselnya tiba-tiba berdering. Telepon itu ternyata dari detektif Bellows yang ingin menanyakan beberapa hal lagi tentang Shannon. Bahkan kali ini Bellows berencana datang langsung ke rumah Henry, sementara Henry sendiri masih berada cukup jauh dari rumahnya. Di sisi lain, Shannon mencoba berbicara dengan Audrey dengan lebih tenang. Dia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bersedia membantu Audrey dan Henry dengan menjadi ibu bagi Jackson. Dari sini Audrey langsung curiga, dan dia mengira Shannon hanya mencoba mempengaruhi dirinya agar bisa dibebaskan. Namun Shannon menjelaskan bahwa meskipun dia tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, tapi dia masih bisa memahami alasan Audrey melakukan semua ini.
Menurutnya hal ini terjadi karena si Audrey sangat mencintai cucunya. Shannon bahkan mengatakan bahwa jika berada di posisi yang sama, mungkin dia juga akan melakukan hal serupa demi anaknya. Shannon kemudian menambahkan bahwa Audrey dan Henry suatu hari akan menua, sementara Jackson jika benar-benar dia nanti kembali hidup, dia pasti akan membutuhkan seseorang yang bisa merawat dan membesarkannya. Karena itu Shannon menawarkan diri untuk tetap berada di kehidupan Jackson dan membantunya tumbuh besar. Audrey terlihat mulai ragu, tapi sebelum dia sempat mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Audrey pun segera turun untuk memeriksanya. Di saat yang sama Henry akhirnya tiba di rumah dan langsung berlari masuk setelah melihat mobil detektif Bellows terparkir di depan. Saat naik ke lantai atas, dia mendapati detektif Bellows sudah menemukan Shannon yang sedang ditahan di kamar. Audrey sendiri terlihat sudah terikat. Situasinya sekarang benar-benar kacau. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa peringatan, Bellows menembak kepalanya sendiri tepat di depan mereka. Dan alhasil dia pun tewas seketika. No, just Miss Becker, calm down. Henry dan Audrey sempat terdiam. Tapi di sisi lain masalah mereka seolah terselesaikan secara aneh. Karena Bellows belum sempat memanggil bantuan. Dengan cepat mereka pun memutuskan untuk menyingkirkan mayatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian kembali terdengar ketukan di pintu. Kali ini yang datang adalah Ian, anggota kelompok kultus yang sama dengan Audrey dan Henry. Dia adalah orang yang dulu menemukan buku sihir yang mereka gunakan saat melakukan perjalanan ke Yerusalem. Henry kemudian menjelaskan bahwa meskipun mereka sudah mengikuti semua petunjuk ritual, Jackson masih belum kembali. Ian mulai membaca isi buku tersebut dan dia pun menyadari ada kesalahan. Audrey dan Henry ternyata salah memahami bagian penting dari ritual tersebut. Mereka mengira iblis bernama Surgat dapat menghidupkan kembali orang mati. Padahal sebenarnya iblis itu hanya membuka pintu antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Ya namanya iblis kerjaannya menipu orang. Tanpa sadar mereka telah membuka pintu itu terlalu lebar. Sehingga bukan hanya Jackson yang datang, tetapi juga banyak roh lain yang kini berkeliaran di rumah mereka mencari tubuh yang baru untuk ditempati. Ian kemudian melihat Shannon yang sedang diikat di tempat tidur. Dia tidak terkejut sama sekali karena baginya itu hanyalah bagian dari ritual. Menurutnya ritual tersebut sebenarnya belum selesai dan masih bisa disempurnakan. Namun ada syaratnya, di mana harus ada orang yang ditumbalkan. Dan orang itu tentu saja adalah Shannon. Sebagai imbalannya, Ian meminta buku sihir tersebut serta uang sebesar $10.000. Henry dan Audrey pun langsung menyetujuinya. Ian pun mengatakan bahwa ritual akan dilanjutkan keesokan malam setelah dia menyiapkan beberapa hal. Lalu dia menyarankan agar sekeliling kamar Shannon ditaburi garam, supaya roh-roh yang berkeliaran tidak bisa masuk. Malam harinya Henry berjaga di kamar Shannon. Shannon kembali mencoba meyakinkan Henry tentang tawaran sebelumnya, di mana dia bersedia membantu membesarkan Jackson. Namun Henry tidak tertarik mendengar hal tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah mengesampingkan seluruh sisi kemanusiaannya demi menyelesaikan ritual ini. Kemudian Henry mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Ternyata saat kecelakaan yang menewaskan Jackson terjadi, orang yang mengemudikan mobil adalah Audrey itu sendiri. Sejak saat itu Audrey tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa cucunya meninggal karena kecelakaan tersebut. Semua yang Henry lakukan sekarang hanyalah untuk membantu Audrey mengatasi rasa bersalahnya. Tiba-tiba arwah detektif Bellows muncul di hadapan Henry. Dari situ semakin jelas bahwa siapapun yang mati di rumah itu akan berubah menjadi roh yang terus menghantui tempat tersebut. Di sisi lain, Ian sedang mempelajari buku sihir itu di rumahnya. Dia bersiap memimpin ritual terakhir bersama Audrey dan Henry. Ritual yang seharusnya bisa mengembalikan Jackson dari kematian. Tak lama kemudian Ian kembali ke rumah mereka. Tetapi saat masuk dia juga dikejutkan oleh arwah detektif Bellows yang terus mengulangi kematiannya. Menyadari situasinya semakin berbahaya, mereka pun memutuskan untuk langsung melakukan ritual pada malam itu juga. Ian meminta Audrey tetap di dalam rumah untuk membaca mantra dari buku sihir. Sementara dia mengajak Henry keluar menyiapkan bagian lain dari ritual. Di luar rumah, Ian menaburkan bangkai tikus setelah menghitung beberapa langkah dari bangunan. Dia kemudian mengatakan bahwa Henry sendiri yang harus membunuh Shannon sebagai bagian dari pengorbanan. Jika Henry ragu, ritual itu bisa gagal dan membahayakan mereka semua.
Sementara itu di dalam rumah, Audrey kembali menggambar simbol-simbol ritual di lantai. Shannon yang melihat semua itu sadar waktunya mungkin sudah tidak lama lagi. Dia mencoba berbicara santai dengan Audrey, bahkan meminta makanan karena dia kelaparan. Saat Audrey keluar mengambil makanan, Shannon langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dia berhasil membuka salah satu borgol di tangannya dan memecahkan gelas untuk berusaha membebaskan diri. Mrs. Walsh! Henry! Henry! Audrey segera memanggil Henry dan mereka bersiap melanjutkan ritual. Namun tanpa sengaja Ian menginjak garis garam yang sebelumnya dipasang untuk menahan para roh agar tidak masuk ke ruangan itu. Di tengah persiapan itu, Henry menerima telepon dari anggota kultus yang lain dan memberitahu sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Ian baru saja membunuh ibunya sendiri sebelum datang ke rumah mereka. Henry langsung memberitahu Audrey bahwa Ian mungkin sudah kehilangan kendali, namun dia tetap melanjutkan ritual. Bahkan dia menyayat kakinya sendiri sebagai persembahan sambil terus memanggil kekuatan dari iblis surgat. Di saat yang sama, Shannon yang sebelumnya hanya berpura-pura kesakitan, tiba-tiba dia bangkit dan berhasil mengancam Audrey. Namun dia masih belum bisa kabur karena kakinya masih terikat. Audrey meminta Henry untuk terus melanjutkan ritual. Tapi di sini Henry mulai ragu dan lebih memilih melepaskan ikatan Shannon. Ian yang melihat itu langsung mencoba menghentikannya dan memperingatkan bahwa jika ritual itu gagal, akibatnya bisa jauh lebih buruk bagi mereka semua. Akhirnya Audrey berhasil melepaskan diri dari situasi tersebut, sementara Shannon masih berusaha membebaskan dirinya. Namun secara mengejutkan, dengan wajah penuh kegilaan, dia tetap melanjutkan ritual dan memanggil iblis surgat agar memilih tubuh manapun sebagai wadahnya. Shannon yang tangannya sudah bebas langsung mencocol kaki Ian menggunakan pecahan kaca. Pada saat itu, salah satu roh yang menghantui rumah tersebut tiba-tiba muncul dan menyeret Ian keluar dari ruangan. Sementara itu, Shannon masih berusaha mengambil kunci untuk membuka borgol di kakinya. Tak lama kemudian muncul lagi sosok iblis yang bergerak dengan posisi kayang, mencoba mendekati perut Shannon seolah ingin memasuki bayi di dalam tubuhnya. Melihat keadaan semakin kacau, Henry akhirnya memutuskan membebaskan Shannon sepenuhnya. Dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf dan menyuruh Shannon segera melarikan diri dari rumah tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Dari tubuh Audrey yang terbaring, sesuatu mulai bergerak seolah ada makhluk lain yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Tak lama kemudian, hal yang sama juga terjadi pada Henry. Dan kekuatan yang muncul dari tubuhnya akhirnya membunuh dirinya sendiri. Shannon yang kini bebas langsung berlari keluar dari kamar. Saat melewati rumah itu, dia melihat semakin banyak roh berkeliaran di dalamnya. Bahkan di lantai atas tampak sesuatu yang jauh lebih mengerikan, seolah iblis surgat benar-benar sudah bangkit. Ketika dia menoleh ke lantai atas untuk terakhir kalinya, Shannon bahkan melihat sosok Jackson berdiri di sana. Tanpa menunggu lebih lama, Shannon segera melarikan diri menggunakan mobil milik detektif Bellows dan meninggalkan rumah itu sejauh mungkin. Namun di tengah jalan mobilnya tiba-tiba berhenti karena ada sosok besar berdiri di tengah jalan. Dan ternyata sosok itu adalah iblis surgat. Anehnya iblis tersebut tidak menyerang Shannon. Dia hanya berjalan perlahan melewati jalan seperti seseorang yang sedang menyeberang. Saat keadaan kembali normal, tiba-tiba Shannon merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di dalam sana. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mencucukan. Audrey dan Henry yang tidak mampu menerima kematian cucu mereka akhirnya memilih jalan pintas yang gelap dengan melakukan ritual terlarang untuk menghidupkannya kembali. Namun usaha mereka justru membuka sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Sepanjang cerita kita diperlihatkan bagaimana tindakan yang dilakukan karena cinta dan rasa bersalah bisa membawa seseorang melewati batas kemanusiaan. Bukannya memperbaiki masa lalu,
Ritual yang mereka lakukan justru memicu kekacauan dan mengundang kekuatan dari dunia lain yang tidak bisa mereka kendalikan. Film ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kehilangan bisa diperbaiki, dan terkadang menerima kenyataan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melanjutkan hidup. Intinya harus ikhlas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.